Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu tema, yaitu sikap hidup yang menyadari kita berharga di mata Tuhan. Ini penting saudara ya, karena kadang-kadang banyak orang frustrasi dalam menjalani hidup ini, banyak kecewa. Bahkan kalau kita lihat ada orang sampai mengakhiri hidupnya hanya karena putus asa, saudara ya kan? Kalau orang tanya kenapa ini terjadi buat saya, sederhana saja. Karena apa? Karena kita tuh tidak menyadari bahwa kita sebenarnya berharga di matanya Tuhan. Amin. Nah, kita harus tunjukkan kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, dan iman itu kita tunjukkan lewat sikap hidup. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7 saya yang akan bacakan ayat ini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4 ini menjadi titik sentral pembahasan kita malam hari ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dan dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, jadi saudara lihat hari ini yang menjadi tema pembahasan kita tuh di ayat yang keempat. Ya, di situ dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, di sini lihat, di sini saudara lihat Allah berbicara kepada Yesaya, oleh karena engkau berharga di mataku. Lihat, oleh karena engkau berharga di mataku. Nah, saya mau katakan begini saudara, kenapa sih ada orang yang sudah menjadi orang Kristen, yang mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, ya kan, sudah terlibat dalam melayani Tuhan, tapi pada akhirnya mengalami satu kehidupan stres. Bukan stres biasa loh, ada sampai stres berat, sampai akhirnya mengalami depresi dalam hidupnya. Bukan hanya sampai itu, akhirnya putus asa, saudara. Saya jumpai ada beberapa orang sampai seperti itu, sampai kita kadang-kadang bertanya, loh, lu selama ini kan hidup dalam Tuhan, percaya Tuhan, kenapa seperti itu, ya kan? Nah, saudara tahu kenapa sebabnya sampai seperti ini? Kenapa, saudara? Karena seringkali dia tidak menyadari bahwa kalau hidupnya tuh berharga di mata Tuhan. Saya percaya kalau kita menyadari kita tuh berharga di mata Tuhan, kita boleh menghadapi masalah, kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi persoalan hidup, tapi itu tidak membuat akhirnya kita mengalami depresi dalam hidup, tertekan secara luar biasa. Kenapa? Kita tetap tahu kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saudara tahu siapa Yesaya? Nabi. Yesaya itu kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 8, dia bukan orang baik-baik, saudara. Dia bukan orang yang kelihatan benar lalu Tuhan pilih dia, bukan.
Dia tuh orang yang nggak benar juga. Coba Baby tolong bacakan Yesaya 6 ayat 5-8. Ini sebagai satu gambaran supaya saudara mengerti ternyata Yesaya yang Tuhan pakai untuk menyampaikan nubuatan ini kepada bangsa Israel, ternyata Yesaya juga bukan orang baik-baik. Yesaya 6 ayat 5-8. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi sekarang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, inilah latar belakang dari seorang yang bernama Yesaya yang akhirnya kita mengenal dengan salah satu nabi. Ya kan, kalau kita lihat latar belakang, dia bukan orang baik. Dia bilang dia orang yang najis bibir, berarti apa saudara? Mungkin tukang tipu, mungkin tukang adu domba, mungkin tukang fitnah, mungkin dengan mulut-mulutnya perkataan-perkataan kotor keluar, mungkin dari mulutnya keluar perkataan-perkataan caci maki dan sebagainya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, celakalah aku orang yang najis bibir, aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa Israel tuh terkenal suka menggerutu, suka bersungut-sungut, ya kan? Nah, Yesaya menyadari dia seperti itu, saudara. Sampai akhirnya malaikat menyucikan dia, ya kan? Memberikan bara api di mulutnya, artinya apa? Dibersihkan oleh Tuhan sendiri, ya kan? Jadi kita lihat di sini siapa Yesaya. Yesaya bukan orang baik, Yesaya bukan orang benar, dia orang tidak benar, ya kan? Tetapi pada akhirnya Tuhan memakai Nabi Yesaya ini menjadi salah satu daripada nabi-nabi besar dalam Alkitab. Dan Yesaya itulah yang bernubuat tentang Yesus akan lahir 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dia sudah menyampaikan pesan itu. Bayangkan 700 tahun, dia salah satu nabi-nabi besar. Nabi besar bukan besar orang ya saudara. Kalau kita belajar teologi, kita tahu nabi besar itu nabi-nabi yang benar-benar salah satu di antaranya adalah kitab-kitabnya mereka begitu banyak. Pasal Nabi Yesaya, pasal kitab Yesaya ini kan banyak banget. Saudara lihat, dia Tuhan pakai untuk bernubuat tentang kelahiran Yesus. Kapan terjadi? 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan akhirnya digenapilah. Itulah yang kita kenal dengan Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat ke-6. Coba tolong baca. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, inilah nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran seorang putra yang kita kenal hari ini, namanya Yesus Kristus Tuhan. 700 tahun itu nubuatan itu dia sampaikan oleh seorang yang najis bibir tadi, tapi Tuhan pakai dia menjadi alat yang heran dalam tangan Tuhan. Alkitab sedang membuktikan ternyata Yesaya juga menjadi satu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, hari ini saudara, biar kita semua menyadari kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, sehingga hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan ada orang yang merasa dirinya siapa saya, sampai akhir dia kecewa dalam hidupnya, frustrasi, akhirnya hidupnya suka-suka, ya udahlah terserah. Jangan saudara, kita dengar kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Di tengah-tengah Covid tetap berharga enggak? Tetap berharga saudara. Kita tetap berharga. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kita akan lihat apa buktinya kalau kita berharga di mata Tuhan. Apa pembuktian kalau kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan.
Nah, yang pertama saya pelajari Alkitab, bukti kalau kita berharga di mata Tuhan, yang pertama Allah menciptakan kita begitu sempurna, segambar dengan dirinya sendiri. Ini saudara harus ngerti, kenapa kita berharga? Nah, bukti penghargaan atau berharganya kita di mata Tuhan, kita mulai lihat dulu sejak penciptaan, ternyata kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan diri Allah sendiri. Coba saudara buka dalam kitab Kejadian, saya ingin saudara lihat dulu lebih ke depan, supaya kita bisa melihat secara utuh, satu garis benang merah dari sejak penciptaan sampai hari ini hidupan kita. Ada benang merah yang menyambung, ternyata kita tuh berharga di mata Tuhan. Buka dulu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Baby boleh baca ayat 26 sampai ayat 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop dulu. Di sini ada kata kita enggak? Ya. Kita tuh jamak apa tunggal? Jamak. Berarti pada saat itu Allah Bapa, Putra yaitu kita kenal Yesus, dan Roh Kudus itu tiga dalam hakikat, sudah kelihatan kan Tritunggal itu di sini. Itu seakan-akan kayak suatu diskusi lah gitu. Makanya di sini katakan, maka Allah menciptakan manusia menurut apa? Baiklah kita jadikan, ya kan? Nah, ya terus. Jadi saudara stop dulu. Jadi di sini saudara lihat, untuk menciptakan aja Tuhan tidak asal-asalkan. Tidak asal-asalan menciptakan manusia, ya terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, stop dulu saudara lihat. Di sini sejak penciptaan aja antara Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa, tidak asal-asalan. Di sini dikatakan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Artinya apa saudara? Kita ini gambar, artinya hidup kita ini adalah merupakan gambar Allah yang ditempatkan oleh Allah sendiri di muka bumi ini. Jadi kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Ya kan? Segambar dan serupa dengan Dia. Nah, kalau saudara baca, nanti saudara boleh baca aja dan nanti di ayat sebelumnya, dari ayat ketiga sampai ayat 26, saudara lihat di sini sebagai satu perbanding, waktu Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya itu berfirmanlah Allah. Di ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi dengan firman, dengan perkataan. Di ayat ke-6 juga saudara boleh baca, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ya kan? Semua saudara lihat di situ, saudara boleh baca ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, ayat 20 sampai ayat 24. Lihat, saudara lihat di situ Allah menciptakan segalanya itu hanya dengan firman. Perkataan Allah, jadilah terang, jadilah. Tapi khusus untuk manusia, saudara lihat, dibentuknya secara khusus dengan tangan Allah didesain. Setelah Tuhan membentuknya, dia lihat belum hidup. Dihembuskan yang namanya ruah, roh Allah itu. Setelah itu baru manusia hidup. Dia ciptakan dengan tangannya, diambil debu tangan, ciptakan, lalu Allah melihat sungguh sangat indah, tapi belum hidup. Baru setelah itu Allah menghembuskan nafasnya. Makanya kita disebut dengan segambar, dengan serupa dengan Allah. Binatang nggak dihembuskan nafas Allah, nggak ada itu. Allah ciptakan dengan firman, khusus kita ada nafas, roh Allah dihembuskan. Binatang tidak, saudara. Nah, ini membuktikan, saudara lihat ya, dari sejak penciptaan aja kita sudah melihat apa? Tuhan menciptakan kita begitu luar biasa. Amin. Ayat pasal kedua ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Lah lihat, saudara lihat. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup karena ada roh Allah yang menghidupkan kita.
Itu sejak penciptaan. Artinya apa saudara? Apa buktinya kalau kita tuh berharga di mata Tuhan? Yang pertama, Allah menciptakan kita atau manusia secara umum, khususnya kita malam hari ini, begitu sempurna, segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Berarti kita berharga enggak? Ya, kita berharga. Sementara ciptaan-ciptaan lain termasuk hewan-hewan, burung-burung di udara hanya dengan firman, tapi kita dengan Tuhan rapat kecil terjadi. Setelah itu mereka mulai membentuk Tuhan mulai membentuk manusia itu dari debu tangan dengan tangan Allah sendiri. Setelah selesai dilihat sungguh sangat indah, tapi manusia belum hidup. Maka Allah menghembuskan yang namanya ruah dalam bahasa Ibrani. Roh Allah sendiri dihembus. Maka sejak itu tadi Kejadian pasal 2 mencatat manusia mulai hidup. Jadi yang pertama, apa buktinya kalau kita ini berharga di mata Tuhan? Yang pertama, Allah menciptakan kita begitu sempurna, segambar dan serupa dengan dirinya. Saudara lihat sini, berarti apa? Sebenarnya kita harus menghargai diri kita karena kita tahu kita berharga. Amin. Orang yang menyadari ini, dia akan terus menghargai kehidupan yang Tuhan berikan bagi dia. Dia tidak akan sembarangan dengan hidupnya karena dia menyadari hidupnya berharga di mata Tuhan. Nah, ini alasan pertama, apa buktinya kalau kita berharga di mata Tuhan. Sejak penciptaan, Tuhan sudah membuktikan Dia tidak asal-asalan menciptakan manusia, termasuk saudara dan saya, kita semua. Tapi Allah menciptakan dengan begitu indah, bahkan begitu serius dalam penciptaannya. Bukan dengan perkataan, bukan dengan firman, tapi dengan tangan dan nafas Allah sendiri mengembuskan kehidupan kita. Ini yang pertama saudara ya. Jadi di sini saya mau katakan, kita harus menyadari bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Sejak penciptakan Tuhan sudah buktikan itu. Yang kedua kita akan lihat. Yang kedua saudara lihat bukti kalau kita tuh berharga di mata Tuhan. Yang kedua yang kita lihat di sini saudara lihat, semua apa yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan tuh hanya untuk manusia. Semua apapun yang Allah ciptakan hanya untuk manusia, saking begitu berharganya. Baca di ayat Kejadian 1 ayat 28 sampai 31, saudara Baby boleh baca. Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Ya. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara lihat, semua yang Tuhan ciptakan itu langit, bumi, saudara lihat, dia ciptakan ikan-ikan di air, burung-burung di udara, semua ciptaan itu Tuhan ciptakan untuk siapa saudara? Nah, dia ciptakan untuk siapa? Manusia. Makanya di situ dikatakan apa tadi? Berkuasa lah ya kan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat, disuruh taklukkan, disuruh kuasai. Artinya apa saudara? Lihat sini, Tuhan menciptakan semuanya itu untuk siapa? Untuk manusia yang diciptakan. Nah, ini satu pembuktian menyatakan ternyata Tuhan menjadikan manusia, khususnya saudara dan saya, itu berharga di matanya. Sampai semua ciptaan hanya dipersiapkan untuk manusia. Tuhan ciptakan manusia terakhir supaya apa? Setelah waktu Tuhan ciptakan manusia itu, seluruh apa yang menjadi kebutuhan hidup, sarana kebutuhan hidup sudah dipersiapkan lebih dahulu oleh Allah. Nah, ini membuktikan bahwa benar-benar saudara, manusia itu berharga di mata Tuhan, khususnya saudara dan saya, kita semua malam hari ini berharga di mata Tuhan.
Amin. Makanya Allah menciptakan seluruhnya itu dari hari pertama sampai hari ke-5, hari ke-6 ada sebagian. Baru yang terakhir dalam hari ke-6 itulah manusia. Supaya apa? Waktu manusia diciptakan, segala kebutuhan hidupnya sudah Tuhan lengkapi. Amin. Amin. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar manusia itu, khususnya saudara dan saya, kita ini diciptakan berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya saudara, kalau saudara baca dalam Matius pasal 6, Yesus sampai tekankan pun tentang masalah kekhawatiran hidup. Coba buka aja, nggak apa-apa, kita buka, kita bandingkan kenapa keluar kata-kata Yesus supaya jangan khawatir. Dasarnya tuh karena apa? Tuhan tuh menyadari kita tuh berharga di matanya. Yesus menyadari, dan seluruh apa yang Tuhan ciptakan sudah disiapkan untuk kebutuhan manusia. Coba kita buka hanya beberapa ayat aja kita baca. Matius pasal yang ke-6. Saya baca aja ayat 25. Ya, hanya beberapa ayat sini saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara lihat Tuhan nyatakan itu, ya kan? Saudara boleh baca seterusnya sampai ayat yang ke-34 dari Matius pasal 6 ayat 25 itu. Satu kesimpulan, ternyata semuanya sudah Tuhan siapkan. Apa dasarnya? Yesus berkata jangan khawatir. Karena sejak masa penciptaan, Tuhan sudah siapkan segalanya. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, prinsip yang kedua kalau kita mau menyadari, saudara lihat nih, kita jangan menyadari bahwa hidup kita ini nggak ada artinya. Kita berharga saudara. Semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kita. Yesus ulangi lagi dalam Matius pasal 6, dia mewanti-wanti, ini saya pakai bahasa gampangnya, lu jangan khawatir lu. Tuhan sudah siapkan semuanya. Nah, tapi jangan salah diartikan saudara ya. Ini bukan berarti kita hidup males-malesan, kita hidup pasif, bukan saudara. Bukan, Tuhan sudah jamin itu bagian kita kerjakan secara aktif. Amin. Amin. Kita bergairah, kita bersemangat, kita bekerja, lakukan bagian kita. Tapi soal jaminan itu Tuhan sudah sediakan. Saya beri gambaran begini saudara. Misalnya di depan kita ada 10 langkah depan kita, Tuhan sudah taruh beras, Tuhan taruh minyak, Tuhan taruh segala macam. Itu untukmu. Nah, saya mau tanya, itu akan datang sendiri harus atau kita mendatangi? Kita harus mendatangi. Nah, artinya apa? Kita harus aktif. Lakukan bagian kita bekerja, beraktivitas, tetapi jangan takut, semua sudah Tuhan sediakan. Amin. Amin. Burung tetap cari makan enggak? Tetap, dia enggak duduk aja di atas pohon, ya kan? Lalu nanti dia tinggal datang beras, enggak saudara. Burung datang harus mencari buah, tapi sudah disediakan buah itu oleh Tuhan. Nah, bayangkan kita, sampai Yesus bilang kan, burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Nah, artinya apa saudara? Di sini lihat, kita harus menyadari kita berharga di mata Tuhan. Apa buktinya berharganya? Semua yang Allah ciptakan hanya untuk kita. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kita harus menyadari ini, bahwa kita tuh berharga. Yang pertama, buktinya Allah menciptakan kita begitu sempurna, beda dengan ciptaan yang lain. Yang lain hanya dengan perkataan dan firman. Kita didesain khusus oleh tangan Allah sendiri, dan roh Allah dihembuskan dalam kehidupan kita. Berharga. Yang kedua, semua yang Allah ciptakan itu semua diciptakan hanya untuk kita manusia. Hari 1 sampai hari ke-6 pertengahan lah katakan gitu. Tuhan ciptakan semua, hari ke-6 yang terakhir baru Tuhan ciptakan manusia. Kenapa? Tuhan akan siapkan semua. Amin. Tapi bagian kita harus kerjakan. Sebab dulu ada seorang ibu, dia bilang, dia hidup ya sudah suka-suka aja, malas-malasan. Dia bilang, saya tidak khawatir. Toh Alkitab bilang jangan khawatir. Dia kutip Matius 6. Dia nggak ngerti saudara. Itu bukan pasif. Tuhan bilang jangan khawatir, itu untuk yang aktif. Jadi kita bekerja tapi bukan dalam ketakutan. Amin. Kita bekerja menjalankan tanggung jawab.
Nah, berkat sudah tersedia, tinggal kita raih. Ya, ini yang kedua. Jadi kalau saudara misal katakanlah kadang-kadang ada orang kok rasa hidupnya begini aja kurang, kita harus koreksi diri. Belajar Amsal bilang belajar dari semut kan? Ya kan, jangan malas kerja, benar ya kan? Alkitab bilang orang yang malas jangan dapat makan. Nah, kita lakukan bagian kita, tapi jangan khawatir, Tuhan sudah siapkan berkat itu, tinggal kita datang meraihnya, mengambilnya. Amin. Paling tidak setiap hari kita bisa makan, kita bisa minum. Standar minimal itu. Kan Matius 6 ayat 33-nya kan? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua ditambahkannya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Kita kembali ke dalam Yesaya tadi. Nah, yang ketiga saudara lihat. Apa buktinya kalau kita berharga di mata Tuhan? Yang ketiga. Ya kan? Allah berupaya menebus kita kembali sejak jatuhnya manusia pertama dalam dosa. Lihat. Allah berusaha menebus. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara lihat dulu peristiwa ayat Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Ya. Yesaya 43 ayat 1. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, ya. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, saya ulangi, janganlah takut sebab aku, siapa aku di sini? Tuhan sendiri, Allah itu sendiri, aku telah menebus engkau. Lihat. Jadi saudara lihat ini, kita lihat apa buktinya kita jangan berharga di mata Tuhan. Allah sendiri berupaya menebus kita, menebus manusia secara umum sejak jatuhnya manusia yang pertama di dalam dosa. Baca lagi dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat 18. Ya. Marilah, baiklah kita berperkara, ya. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, ya. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan sini berbicara kepada Yesaya, lihat. Dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Dan merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Artinya apa? Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan siap menebus. Dalam konteks saat itu adalah bangsa Israel. Dan sekarang bagi setiap kita orang percaya. Amin. Artinya apa? Allah berupaya menebus kita dan secara khusus manusia waktu sejak manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kita akan lihat dulu kapan awal kejatuhan manusia dalam dosa. Buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, saudara lihat. Ya, inilah kapan awal manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat dulu ini adalah perintah Allah kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa waktu sudah diciptakan oleh Allah itu tadi ya. Jadi ciptaan yang pertama itu manusia pertama setelah Tuhan ciptakan, lalu ada pesan. Ayat pesannya ini ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintahkan kepada manusia, Adam dan Hawa waktu itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, boleh dimakan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lihat, ada pesan Tuhan ya kan. Nah, mereka tidak boleh makan, kalau mereka makan mereka mati, ya kan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kejadian pasal 3-nya. Wah, ini panjang saudara ini. Ya kan? Ya, kita baca aja, enggak usah semua deh. Ayat 1 sampai ayat 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, stop dulu. Tuhan perintahkan apa tadi? Semua pohon boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi ular bilang apa? Ulangi. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dibalik nggak? Nah, itulah trik iblis. Iblis bisa pakai firman yang sama tetapi diputar balik. Nah, perhatikan saudara, ajaran-ajaran menyesatkan tuh kadang-kadang pakai firman yang sama, tetapi penyampaiannya sudah diputar balik. Ya, itulah liciknya setan, ya kan, liciknya iblis. Makanya ajaran sesat kadang-kadang pakai firman, tetapi sudah diputar balikan, ya. Terus? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, saudara boleh baca di rumah semua. Jadi saudara lihat perintah Tuhan, dari Tuhan Allah menciptakan manusia, pesannya semua pohon boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan iblis datang menjelma seperti ular dengan memutarbalikkan firman itu kepada Hawa. Dan singkat cerita akhirnya Hawa tergoda, Hawa jatuh dan Hawa mengajak Adam. Dan akhirnya keduanya sama-sama makan buah dan sejak saat itu mereka mati. Nah, pertanyaannya sekarang, waktu mereka makan langsung mati enggak? Waktu Adam dan Hawa makan buah ini langsung mati enggak? Enggak, masih hidup. Kalau gitu apanya dong yang mati? Yang pertama mereka mengalami namanya kematian roh. Antara roh Adam dan Hawa yang tadinya bisa bersekutu, berhubungan dengan Allah, saat itu putus. Ini yang mereka namanya mengalami kebatihan secara apa? Secara rohani. Mereka mengalami kematian roh itu, saudara, ya kan? Nah, baru setelah itu kematian fisiknya menyusul sampai hari ini. Makanya sekarang setelah kita hidup dalam Tuhan, kita akan mati, tapi yang mati fisik. Kenapa? Ini masih mewarisi kehidupan lama, tapi roh kita sudah diperbaharui. Nah, makanya Yesus pernah bilang, sekalipun engkau mati, engkau akan hidup lama-lamanya. Karena waktu orang dalam Tuhan mati, itu rohnya udah hidup bersama Tuhan di Firdaus, tapi fisiknya harus mengalami satu pembaharuan, harus lewat kematian supaya diubahkan dengan tubuh kemuliaan nanti kelak waktu Yesus datang yang kedua kali, saudara lihat ya. Nah, jadi saudara lihat kapan awal manusia jatuh dalam dosa, yaitu dalam Kejadian pasal 3. Dan bahkan sejak saat itulah mulai timbul ramanya rasa ketakutan. Kejadian pasal 3 ayat 10, saat itu Adam bersembunyi dan Hawa waktu mendengar derap langkah kaki Tuhan. Kenapa? Mereka takut dan mereka menanggapi mereka telanjang. Jadi saudara lihat, dosa itu menelanjangi manusia, mempermalukan manusia. Ya kan? Tetapi akhirnya saudara lihat, Tuhan berupaya menyelamatkan manusia. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 9. Dia akan datang dan digenapilah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat di sini ya kan? Saudara lihat, akhirnya Yesus datang menyelamatkan. Nah, jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, itulah yang kita sebut status manusia, hakikat hidup manusia semuanya menjadi berdosa. Jadi keberadaan manusia itu sejak saat itu berdosa. Meskipun mereka hidup, mereka berbuat baik, tapi tetap tidak mengubah hakikat hidup mereka berdosa. Makanya Paulus bilang dalam Roma 3 ayat 23 kan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh turunannya itu menjadi manusia berdosa. Sampai hari ini.
kecuali mereka sudah terima Yesus, diubahkan hidupnya menjadi hidup yang baru. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus menebus, Yesus menyelesaikan semuanya. 2 Korintus 5 ayat 17, ya kan? Apa situ bilangnya? Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni seluruh dosa kita. Dan puncak daripada penggenapan penebusan itu, itulah di atas kayu salib. Itulah terjadi di atas kayu salib, saudara. Itulah puncak penebusan Allah waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara lihat kenapa kita tuh berharga di mata Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Allah berupaya menebus kita dari kehidupan setelah manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan. Kenapa? Kita berharga di mata Tuhan. Sementara kalau saudara bedakan dengan Lucifer. Kita tahu ada 3 penghulu malaikat yang namanya Lucifer, Gabriel, dan Mikael. Mikael itu malaikat perang, Gabriel itu malaikat penyampai pesan, dan satu lagi yang namanya Lucifer itu malaikat yang tugasnya menyembah Allah. Dia sangat dekat. Tapi saudara lihat waktu dia mulai ada jatuh dalam kesombongan, saat itu dia jatuh langsung ditendang keluar. Sedangkan manusia jatuh diupayakan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, coba buka dalam Yesaya biar saudara mengerti hal ini. Bisa saudara bandingkan bagaimana waktu malaikat pertama jatuh, Lucifer itu udah ditendang keluar. Buka dalam Yesaya 14. Baca ayat 12 sampai 15 bab. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra bintang fajar. Timur, ya. Terus? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Saudara lihat, inilah peristiwa kejatuhan yang namanya malaikat yang kita kenal dengan Lucifer. Karena ada kesombongan ingin menyamakan kesetaraan dengan Allah, saat itulah dia ditendang keluar dari surga. Yang sekarang gentayangan ini jadi tuyul antek-anteknya. Siapa lagi? Sudah lihat ya kan? Gundurwo, kuntilanak. Itu antek-antek ya saudara tahu. Akhirnya waktu Lucifer jatuh, dia menarik sepertiga itu datang. Ikut dia. Ini yang gentayangan sekarang ini saudara, yang godain kita setiap hari itu loh. Ya kan? Nah saudara lihat. Nah saya ingin saudara mengerti, lihat perbandingan. Waktu manusia jatuh, Allah berupaya menyelamatkan, menebus dengan datang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai akhirnya menggantikan kita yang harus mati. Alkitab katakan dia tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita. Lihat ya. Dia menggantikan mati di kayu salib hanya demi menebus saudara dan saya. Ini membuktikan kita berharga. Amin. Sementara Lucifer begitu sedikit salah, tendang keluar. Langsung gentayangan hari ini jadi penggoda. Ya. Jadi inilah saudara lihat. Jadi saudara lihat ini memberikan satu hal pemahaman tentang kita. Apa bukti kalau kita berharga? Allah berupaya menebus kita kembali sejak jatuhnya manusia yang pertama dalam dosa sampai hari ini. Makanya Alkitab katakan, Paulus katakan, siapa yang ada dalam dia, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lihat, jadi kita berharga enggak? Berharga. Amin? Jadi itu sebabnya kita harus hargai dong hidup ini. Jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa, ya kan? Ikut Tuhan, kadang-kadang ada tantangan, maju terus, kita berharga, ya kan? Ya. Jadi saudara lihat yang ketiga, apa bukti kalau kita berharga? Allah berupaya menebus kita kembali sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itulah melalui peristiwa yang kita kenal, Kristus Yesus lahir, mati disalibkan,
Mati, hari ketiga dia bangkit naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dia mengirimkan Roh Kudus menyediakan tempat bagi kita, dan dia bilang, aku akan datang kembali menjemput engkau, membawa engkau supaya di mana aku berada kamu pun berharga. Berarti kita berharga. Amin. Yang terakhir, kita lihat di sini apa bukti yang kita, kalau kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, adanya jaminan Allah atas hidup kita. Apa saja? Nah, coba kita lihat dulu kembali dalam Yesaya 43, ayat yang berapa? Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan apa? Menyertai engkau. Ya kan? Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Langsung kita pindah ke ayat yang kelima. Janganlah takut sebab aku ini apa? Menyertai engkau. Lihat ya. Nah, terus kita lanjut ke ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, saudara lihat di sini, apa jaminan yang Allah berikan sebagai bukti kalau kita ini adalah berharga di mata Tuhan? Apa saja? Yang pertama, dia berjanji dia menyertai kita. Perhatikan ayat kedua tadi. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku apa? Menyertai engkau. Lalu ayat kelima, janganlah takut sebab aku ini apa? Menyertai engkau. Lihat, ini janji, jaminan Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan kepada bangsa Israel dalam konteks zaman itu melalui Nabi Yesaya. Ternyata itu juga digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Di dalam Injil Matius ayat pasal pertama 23 kan, namanya disebut orang apa? Immanuel. Artinya apa? Bukti kalau kita berharga, pertama dia menyertai kita. Amin. Hari ini dia menyertai saudara, hari ini dia menyertai kita di dalam keberadaan apapun, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, semua yang terjadi di bawah matahari kita alami semua. Covid ini hanya milih-milih enggak? Semua kena. Semua mengalami dampaknya. Ya kan? Tapi saya mau katakan penyertaannya berbeda. Yang dalam Tuhan ada jaminan penyertaan Immanuel itu. Ini yang pertama, saudara. Ya kan, bukti kalau kita berharga. Semua kan kena dampaknya, tapi beda orang yang disertai Tuhan beda. Di tengah krisis ini jaminan pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Maka dia bilang jangan takut. Yesus pernah bilang gitu kan. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada jaminan Allah atas hidup kita apa saja. Yang pertama, dia menyertai kita. Yang kedua, dia meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Perhatikan ayat kedua. Apabila engkau menyeberangi laut, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan apa? Dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi yang kedua, dia akan meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Nah, ini jaminan, saudara. Kalau dia menyertai kita, dia beri jaminan. Dia menyertai kita, dia meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Sampai akhirnya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan itu ya. Hal-hal yang jahat. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, jaminan apa? Tentu banyak banget kalau kita bicara tentang jaminan itu. Tapi minimal ada 3 hal yang hari ini saudara lihat sebagai bukti kita berharga. Yang ketiga, dia buktikan bahwa dia mengasihi kita. Di ayat 4 tadi. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku apa? Aku ini apa? Mengasihi engkau. Jadi hari ini saya mau katakan, saudara, ada jaminan Allah bagi kita sebagai bukti kita berharga. Dia menyertai kita yang pertama, makanya jangan takut. Yang kedua, dia meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Dia luputkan. Orang boleh rancangan apa yang jahat. Saya sudah pernah bilang, orang boleh mengutuki kita, tapi dalam tangan Tuhan kutuk itu ditangkap Tuhan, diubah jadi berkat bagi kita. Kenapa? Dia luputkan kita.
orang berbuat jahat apapun, beda saudara. Kita akan benar-benar Tuhan luputkan dari hal-hal yang jahat. Yang ketiga apa? Dia mengasihi kita. Amin. Sampai hari ini kita dikasihi Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya malam ini saudara, pembahasan kita tentang Alkitab hari ini, sikap hidup yang menyadari kita berharga di mata Tuhan. Apa bukti kalau kita berharga? Allah menciptakan kita begitu sempurna, beda dengan ciptaan yang lain. Ini yang pertama. Dia ciptakan sempurna. Dia tidak lagi ciptakan dengan perkataan dan firman, tapi dia ciptakan, didesain oleh tangan Allah sendiri. Dan nafasnya dihembuskan dalam kehidupan kita. Maka waktu kita bertobat, kita mengalami pembangkit atau pembaharuan roh. Roh kita dihidupkan kembali, akhirnya kita bisa berhubungan dengan Allah. Makanya Yesus bilang, penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa kembali menyembah Dia karena roh kita hidup. Yang kedua, pembuktian yang kedua, kenapa kita berharga? Semua Dia ciptakan hanya untuk kita. Maka saya bilang kalau Dia ciptakan semua yang lain, masa Dia tidak memperdulikan hidup kita? Nyawa ya Dia berikan bagi kita, amin. Lihat saudara, lihat ya, Dia ciptakan semua untuk kita. Yang ketiga, Dia berupaya menebus kita. Makanya kita selalu diberi kesempatan kedua, ketiga, keempat. Alkitab katakan sekalipun engkau jatuh tidak akan tergetak karena tangan Tuhan menopang. Waktu kita datang kepada Dia setia mengaku dosa kita, Alkitab katakan Dia setia dan adil. Lihat, Dia beri kesempatan. Kenapa? Memang Dia datang untuk menebus kita. Ini membuktikan kita berharga. Sementara Lucifer begitu berbuat salah langsung ditendang keluar, kita enggak. Karena berharga saudara. Waktu manusia jatuh dalam dosa itu disebut hamartia, meleset dari rancangan Allah. Tuhan kembalikan melalui Yesus supaya rancangan Allah kembali semula. Amin, sasarannya kembali semula. Yang keempat, bukti kita berharga, Dia berikan jaminan atas hidupan kita. Apa saja? Dia janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia meluputkan kita, dan dikatakan lewat api, lewat apapun kita tidak akan hanyut, tidak akan terbakar. Dia luputkan kita. Yang ketiga, Dia mengasihi kita. Ini bukti jaminan. Nah itu sebab malam hari ini jangan ada kita yang merasa, aduh siapa saya nih, saya nggak berharga, buktinya kok begini. Jangan saudara, itu tipu daya iblis. Kita berharga, udah harga mati. Mungkin saya bisa salah, bisa jatuh dalam, bisa, tapi kita tetap berharga. Maka diberi kesempatan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Amin. Asal kita mau bangkit, kita melihat kemenangan itu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.